Apakah itu numerologi, terus ada birth chart, saya juga bingung nih apa lagi itu ya. Nah, penasaran ya? Nah, kalau penasaran kita langsung aja ya sama sumbernya, sama ahlinya. Silakan. Terima kasih sebelumnya ya sudah bersedia hadir. Terima kasih, sama-sama. Salam kenal buat yang baru ikut, tapi beberapa saya sudah kenal ya. Dari yang part 1 sudah ikut ya. Ya, terima kasih sudah hadir malam ini. Semoga nggak bikin ngantuk ya. Oke, jadi malam ini kita akan pelajari sedikit aja deh sejarah singkatnya numerologi. Ini bukan numerologi yang tarot, jadi ini beda. Jadi nanti kita akan lihat apa sih bedanya. Kemudian kita lihat numerologi dalam tarot. Beda. Nanti kita lihat makna tiap angka ya. Sebenarnya bisa sampai ke 20 dalam tarot, tapi saya mau fokus di angka ini aja karena ini angka magicnya dalam numerologi. Jadi saya mau sinkronkan numerologi dengan angka-angka di tarotnya itu. Pada dasarnya sih sama. Nah, nanti kita akan menghitung masing-masing orang ya. Jadi birth cards, life path, root number. Apa itu ya? Nanti akan saya jelaskan, jangan khawatir ya. Setelah itu kita akan lihat life challenges sama solutionnya. Jadi kalau kita udah ngelihat angka kelahiran kita lihat apa sih tantangannya. Nah, kalau udah lihat tantangannya, kan nggak mungkin ya, kok tantangannya serem ya. Nah, yang pasti ada solusinya. Itulah indahnya tarot ya, ada solusinya apa ya. Nah, nanti di tiap angka itu 1-9 tuh kita akan lihat juga negatif dan positifnya. Di situ tidak semua akan sesuai dengan perjalanan kita ya. Jadi angka di sini bukan karakter kita ya, tapi di tarot ini perjalanan hidup kita ya. Kita akan lihat juga nanti. Oke, nah saya mau tanya ini, bisa diketik nggak angka favoritnya di chat room? Oke, Junior nomor 8. Ada lagi yang lain? Teman-teman? Junior kenapa pilih 8? Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Oke, infinity ya. Oke. Nice. Oke, terima kasih. Ibu apa, Bu? 12. Unik aja kayaknya. 12 unik gitu. Oke, unik ya. Ya, semua boleh punya alasan apa aja kok, nggak ada benar salah ini. 18 karena tanggal lahir. Oh, tanggal lahir. Oke. Ya, oke. Ya, nomor 9 itu my lucky number. Oke. Wow. Lucky number. Dari kecil. Lucky number. Oke. Oke, ya rata-rata kalau nggak tanggal lahir, mungkin ada alasan lain ya. Angka keberuntungan itu bisa dari tanggal lahir juga ya. Nggak masalah ya. Nah, nanti di numerologi kita akan lihat angka-angka itu. Nah, sejarah singkatnya ya, ini ilmu yang berhubungan dengan filsafat angka. Jadi bukan dalam arti matematis ya. Meskipun hitung-hitungannya itu secara matematis juga sih nanti. Tapi ini lebih dalam ya, lebih filosofis. Nah, angka tidak dilihat dari kuantitas. Jadi meskipun angkanya 9 ya, tapi bukan dari kuantitas tapi dari kualitas. Setiap angka memiliki keunikan sendiri-sendiri dan ada hubungannya dengan kehidupan. Banyak yang percaya bahwa life is numbers ya, tapi ada juga yang nggak percaya. Saya adalah salah satu yang skeptis tentang numerologi, tapi ada benarnya juga kadang-kadang. Nah, kalau dihubungkan dengan tarot saya baru lebih kuat, lebih powerful karena nggak saklek ya. Kalau numerologi 2 ya 2, 3 ya 3 gitu. Nah, numerologi ini seperti astrologi dipelajari ribuan tahun yang lalu untuk mengungkapkan masa depan dan dipercaya banyak mempengaruhi kehidupan manusia, terutama sayangnya tidak semua mencatat kelahirannya ya pada saat itu ya. Jadi mereka lebih cenderung ke astrologi. Padahal astrologi dengan numerologi berhubungan erat sebenarnya. Nah, ini digunakan di peradaban kuno, nah ini I Ching itu ya. Dari Cina juga ada, itu numerologi juga ya. Ibrani, Yunani kuno, Mesir kuno ya. Nah, numerologi itu dicetuskan oleh Pythagoras, jadi filosofer dan bapak matematika modern. Dan menurut beliau, setiap angka mempunyai jiwa dan raga, dan bahwa kehidupan dan semesta dipengaruhi oleh vibrasi angka. Jadi kenapa kok banyak sekali, kalau kamu ngelihat angka 11-11, angka 2-2-2, ada artinya. Jadi
Mereka menyebutnya kalau di luar negeri mereka bilangnya angels, angel numbers ya. Ya, apa artinya masing-masing angka itu? Kita nggak akan ke sana sih, kita akan melihat dua dari numerologinya sama tarot numerologi. Nah, ini numerologi berpatokan pada angka 1 sampai 9. Jadi angka 0 adalah angka spiritual sehingga tidak dimasukkan dalam numerologi. 0 itu dimasukkan dalam barisan angka pun 1000 tahun setelah masa Pitagoras ya. Ya, nah di tarot ada angka 0 ya, the full itu ya. Jadi kita juga akan pakai nanti angka 0 di tarot itu. Nah, kalau misalnya tadi ada yang memilih angka 26, 18 itu harus dijumlahkan. Jadi yang 18 berarti 9, 26 berarti 8. 2 tambah 6 gitu, kayak gitu. Oke, sekarang numerologi dan tarot. Ini mungkin perbedaannya. Jadi birth cards yang di judul tadi ya, dalam tarot itu sama dengan life path number atau root number dalam numerologi. Jadi sama. Cuman cara menghitungnya berbeda. Nah, kalau di life path atau root number dalam numerologi itu ada angkanya, kombinasi angkanya masing-masing. Ini saya kasihkan worksheet-nya ya. Sambil Kalau pakai menunggu, teman-teman boleh ambil kertas, ambil pulpen, ya, untuk persiapan sambil dijelaskan ya. Ya, nggak perlu kalkulator ya karena angkanya nggak Oh, gede banget. iya. Jadi nanti kita akan hitung-hitungan. Kalau pakai notepad agak susah sih, jadi mending pakai kertas. Jadi kita akan ingat terus itu. Bisa hitung nanti punya anak, punya suami atau istri, atau pasangan kita gitu. Nah, kalau dalam numerologi, 2 adalah 2. Udah, titik. Nah, kalau dalam tarot, angka 2 bisa berasal dari kartu-kartu tarot dengan angka 2 dari arkana mayor dan minornya. Jadi contohnya ini. Ini bisa high priestess, bisa ini two of pentacles, bisa two of wands, bisa ini two of cups. Ya, jadi banyak ya. 2. Ini di sini 11 dibilang 2 juga ya. Tapi ada juga yang percaya bahwa 11 itu master number. Jadi ada yang tetap menggunakannya 11 apa adanya, ada juga yang menambahkannya. Ya. Tergantung bacaannya. Ya. Nah, dalam tarot, selain birth cards, juga ada life challenges dan solution. Kita akan hitung semua itu nanti. Ya. Jadi harapannya setelah ini, agar permasalahan yang selama ini ruwet bisa ada solusinya. Oh, ternyata selama ini ya. Ternyata yang menghambat perjalanan saya itu ini ya. Oke, kita akan melihat di numerologi dulu ya makna angkanya. Nah, ini root number. Nanti kita juga pakai di tarot juga sih. Jadi aspeknya kepemimpinan, positifnya mandiri, berjiwa kepemimpinan, awal baru ya. Inovator atau inovatif ya, energik. Kalau ini tidak berarti terus ini semua ini ada di dalam diri kita, tapi salah satu atau 2. Kalau bentrok dengan negatifnya atau kok bentrok maksudnya di situ misalnya mandiri tapi di sebelah di negatifnya bergantung sama orang lain. Jadi salah satu gitu. Yang mana saya lebih cenderung di negatifnya atau di positifnya? Ini saya share aja di chat room ya. Aku bisa share file ya? Oh bisa. Bisa harusnya deh. Ya, itu bisa disimpan. Jadi bisa langsung di-download ya teman-teman bagi yang punya handphone. Ceritanya dapat bonus nih. Bonus akhir tahun. Terima kasih. Ya, daripada di loh Pak Wirya nanti bisa dikirim lewat ini nanti di chat juga. Di WhatsApp ya. Ya nanti kalau yang tidak bisa mendownload, nanti akan saya bantu teman-teman nanti bisa saya akan bisa bagikan ya ke teman-teman sekalian. Ya, ini nanti ada 3 worksheet yang saya bagi. Ini nggak urut ini, jadi mulai root numbers-nya dulu. Nah ini yang 6 sampai 9. Ya bisa dibaca sendiri ya. Jadi positif negatifnya jangan sedih kalau negatifnya banyak banget nih. Tapi nggak semua kan. Nah, apa gunanya ngelihat yang positif itu bisa dipertahankan, yang negatif oke, bisa saya kurangi sedikit gitu. Ternyata angka 8 itu memang suka sibuk ya, emosional ya.
kalau diabaikan menjadi tidak setia ya. Yang mana ya saya gitu. Jadi nggak semua ya, pasti nggak semua kualitas hal-hal negatif itu dimiliki. Nah, kalau ini dalam numerologi. Nah, kalau dalam tarot ini lain lagi nih, ini angka 1 ini The Magician. Nah, kalau kita lihat, nah ini awal baru ya, sama-sama artinya awal baru kalau di tarot ini. The Magician awal baru, kita dengan segala yang kita punyai, kita memulai langkah baru. Ace of Pentacles juga harapan baru ya, bahwa nanti akan ada rezeki yang akan datang ya, ada kesempatan rezeki. Kalau Ace of Wands ini satu juga ya, nanti ada ide-ide baru ya, dan Swords ini juga ada pemikiran baru, semuanya awal-awal baru. Ace of Cups juga sama, mungkin akan ada hubungan baru yang akan saya bina, entah itu dalam pertemanan atau pasangan, bisa juga relasi bisnis juga bisa. Jadi relationship ya, ini Ace of Cups ini itu angka 1. Kalau 2 ini High Priestess. Nah, 2 ini biasanya berhubungan dengan pilihan. Jadi High Priestess ini hitam putih ya, intuisi atau mengikuti yang lain atau mengikuti pendapat orang lain ya, ini High Priestess. Kalau 2 ini melakukan 2 hal tapi juga nggak tahu ya, keseimbangannya kurang ya. 2 ini juga memilih ya, sama-sama bagusnya ya, tapi yang udah ada di tangan saya yang saya pilih harusnya. Kalau Two of Swords ini, 2 pedang ini lebih ke dilema. Jadi kalau pilih A salah, pilih B juga salah ya. Ini lebih susah pilihannya. Nah, kalau yang Two of Cups itu lebih ke membina hubungan ya dengan orang lain. Ya, jadi itu 2. Kalau 3 ini lebih apa ya? Kalau yang di Empress ini kreativitas ya. Jadi lebih ke menciptakan hal yang berhubungan dengan kreativitas. Jadi kayak yang Three of Pentacles ini, kita harus bekerja sama dengan orang lain gitu. Tuh, dan juga berbagi ya. Yang ini Three of Wands juga sama sih. Jadi ada 3 sebenarnya pendukung kita ya, dan kita bisa melangkah dengan pasti gitu. Nah, ini kalau ini Three of Swords ya juga sama ya. Jadi bisa ada hal-hal yang membuat kita jatuh, ada hal-hal yang bisa membuat kita sakit, dan itu membuat kita bangkit. Jadi kita melakukan sesuatu yang berbeda ya, supaya nggak sakit bagaimana. Nah, ini 3 juga sama ya, Three of Cups, ini membina hubungan dengan orang lain, bekerja sama, bersuka cita. Jadi lebih mobile angka 3 ini. Kalau 4 itu tentang fondasi, ya ibaratnya kursi ada 4 kaki ya, rumah misalnya ada 4 pilar, jadi ini lebih ke fondasi yang kuat. Di Emperor ini adalah fondasi paling kuat. Jadi kalau orang yang dapat angka Emperor ini biasanya mungkin kamu terlalu saklek pada prinsipmu ya. Ini Four of Pentacles juga sama, jadi berpegang teguh pada apa yang sudah dia punya, dia nggak mau kemana-mana. Diinjak dua-duanya, satu dipegang, satu di atas kepala, dia nggak peduli sama yang lain ya. Nah, kalau yang Four of Wands ini mulai membuat fondasi dalam memberikan ide-ide ke orang lain ya, bisa juga relationship juga sih. Nah, ini juga sama 4 ini, dia nggak ada pilihan. Jadi dia udah saatnya rehat. Nah, ini juga strong juga ini Four of Swords ini. Kalau Four of Cups juga sama. Jadi dia dalam masa kebosanan, dia mengabaikan yang lain ya. Ya, jadi ada karakteristiknya ya di tarot ini 4 ini mirip-mirip. Nah, kalau 5, nah ini di Hierophant. 5 kalau dalam numerologi adalah angka yang labil. Jadi kalau orang angka hidupnya 5 itu orangnya labil sebenarnya. Kadang ke sana, kadang ke sini, kadang prinsipnya kuat, kadang lemah gitu. Kadang dia intuitif, kadang dia suka dengan orang lain ya. Ini sama ini. Ya, ini kadang melanggar tradisi, jangan melanggar tradisi, tapi dia juga ingin longgar, ingin merdeka gitu. Ya, yang Five of Pentacles juga sama. Jadi dia masih silau melihat orang lain ya. Di sisi sebelah sini berfoya-foya, di sebelah sana ada yang miskin ya. Ini Five of Wands juga sama, dia berperang ya. Perang batin sebenarnya juga bisa, atau dia sedang resah atau ada argumen dengan orang lain.
Five of Swords juga kuat ini. Jadi dia berusaha untuk sekuat tenaga mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, jadi konflik. Ya. 5 juga, Five of Cups ini juga sama. Jadi dia antara menyesali apa yang sudah dia lakukan, tapi dia tidak melihat bahwa ada faktor pendukung di belakangnya. Jadi dia nggak stabil. 5 itu nggak stabil. Nah, nanti akan ada solusinya kalau misalnya ternyata angka saya 5 ada solusinya. Apa dong solusinya? 6. Nah, ini the lovers. Sebenarnya 6 ini angka yang bagus. Ya. Tidak ada yang terlalu negatif di sini kecuali yang Six of Swords ya. Jadi bepergian, mencoba untuk move on, tapi dia masih membawa beban-bebannya. Ya, itu yang 6 pedang itu. Yang Six of Cups ini juga bagus, jadi kembali ke masa lalu, ya memori. Dan semuanya berhubungan dengan orang lain ini, dengan grup. Jadi the lovers ini sebenarnya bukan hanya percintaan ya, tapi membina hubungan dengan grup ya, dengan orang yang lebih banyak. Jadi lebih dari Two of Cups yang 2 itu. Kalau ini memang ya membina hubungan dengan banyak orang. Dan ini berderma kalau Six of Pentacles sudah jelas ya. Kalau Six of Wands ini victory, kemenangan ya. Oke, kalau 7 ini berhubungan dengan prinsip ya. Ini prinsip-prinsip. Kalau the Chariot ini pegang teguh prinsipnya, tapi juga jangan terlalu egois ya. 7 koin ini juga sama, jadi dia menunggu hasil dari jerih payahnya. Ya. Kalau 7 tongkat, dia bekerja sendiri, tidak mau mendelegasikannya, semua mau dikerjakan sendiri. Kalau yang 7 pedang ini berhubungan dengan keserakahan, jadi dia mau ambil semua, dia mau melakukan kecurangan di belakang orang lain. Dan Seven of Cups ini tentang cita-cita yang belum kesampaian ya. Jadi ada banyak cita-cita saya, tapi belum ada yang saya capai ya. Semuanya masih di awang-awang. Ya itu 7. Nah kalau 8 ini lebih stabil. Ini karena strength ini. Kemudian yang 8 of Pentacles ini juga kerja keras ya. Kalau ini banyak tantangan yang 8 tongkat ini. Nah, kalau 8 pedang ini tidak semenderita gambarnya sebenarnya. Jadi dia sebenarnya dia ini menikmati loh ikatannya ini. Jadi misalnya dalam rumah tangga, aku sebenarnya udah nggak cinta dia, tapi nggak apa deh, aku butuh dia. Kayak gini lah. Itu 7 pedang ya. Contohnya gitu. Sebenarnya dia bahagia nggak bahagia gitu. Karena lihat ya, pedangnya hanya di belakang dia. Dia diikat tapi nggak keras kan. Dia bisa lepas itu. Tapi dia menikmati itu. Jadi burung dalam sangkar emas. Oke, kalau yang 8 ini bepergian, dia akan mencapai cita-citanya tapi dia meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Jadi bisa traveling atau merantau gitu. Tapi mungkin meninggalkan orang tuanya ya. Gak ada yang buruk sih sebenarnya. Nah, 9 adalah end of cycle. Jadi the hermit itu saatnya kita introspeksi. Kalau ini kita sudah mempunyai apa yang udah kita inginkan ya. Jadi harus bersyukur. Nah, kalau ini sama, jadi dia antara apakah aku mengerjakan sendiri ataukah aku harus mendengarkan orang lain ataukah, jadi ada banyak sekali bisikan-bisikan di telinganya ini 9 ini ya. Jadi dia harus memutuskan, ada banyak hal yang harus dia lakukan tapi harus memutuskan ya dengan intuisinya. Nah, kalau ini juga sama, meskipun serem gini, ini juga overthinking. Jadi ketika orang sudah stabil hidupnya, dia jadi overthinking, aduh gimana nanti kalau ini terjadi, kalau ini gimana. Padahal dia nggak apa-apa, dia baik-baik saja. Yang membuat dia menderita dia sendiri. Ini 9 of Swords ini. Nah, ini stabil ini. Jadi dia hidup sederhana, udah punya semuanya, dia tersenyum bahagia. Ya. Jadi kayak gitu. Nah, kita nggak akan melihat ke yang minor ya, kita akan melihat ke majornya nanti, 1-9 itu. Sekarang kita lihat numerologi dulu ya. Oke, contohnya Pak Jokowi ya. Tanggal lahirnya 21 Juni 1961. Oke, kalian semua juga praktek ya. Oke, buat segitiga kayak gini.
persis seperti ini, segitiga kebalik, terus dibagi 2 secara vertikal, kemudian horizontal. Kebalik, horizontal 2, kemudian vertikal 1 tengah. Kemudian tulis angka tanggal lahirnya di kiri, kayak gini, 21, kayak gini. Kalau tanggal 6, ya 06. Bulannya, kayak gini, 06 di sebelahnya. Di sebelah kiri garis. Terus 19 dan angka terakhir 61. Sudah semua? Sudah, habis itu dijumlahkan. Ini, 2 tambah 1 turun ya, 3. Nah, terus habis itu 0 tambah 6, berarti turun lagi 6. Nah, ini 1 tambah 9, ini 10, berarti tulis 1, kayak gini. 19 kan 10, jadi tulisnya 1. Pokoknya kalau lebih dari 10 ditambahkan lagi ya, dibulatkan. Ditambahkan. Sampai jadi 1 angka tunggal. 6 tambah 1 berarti 7 ya. Oke, habis itu turun lagi. 3 tambah 6 turun di angka bawahnya. 3 tambah 6, 9. 1 tambah 7, 8. Nah, kemudian jumlah ya, 9 tambah 8, 17. Kemudian 1 tambah 7, 8. Jangan salah loh ya, ini 9 tambah 8 kan 17. Jadi kalau ketemu 2 angka, itu harus tetap dijumlahkan sehingga menjadi 1 angka. Kebetulan saya sama dengan Pak Jokowi ininya. Root number-nya 8 ya. Jadi ngelihatnya kayak gini ini. Arti root number 8 nanti di worksheet yang saya kasih ya. Jadi positif selalu bersemangat, money oriented, tanggung jawab. Terlihat keras tapi sebenarnya lembut di dalam. Jadi natural born leader. Negatifnya pemarah, mungkin Pak Jokowi nggak pemarah dia. Mungkin cenderung menunggu dan melihat, ya itu. Suka kesibukan yang menimbulkan stres. Mungkin menjadi tidak setia kita nggak tahu. Ya, nah sekarang berapa root number Anda? Coba dilihat dan artikan sendiri ya. Ini dari numerologi. Nah, coba dilihat angka-angka ini. Dia annotate-nya. Jadi lihat angka kombinasi ini 36, 17, 98. Itu bisa dilihat artinya di yang tadi jalur hidup. Ya, angka-angka dalam ini. Ya. Kan tadi udah angka 8-nya sudah ketahuan. Ya. Sekarang dilihat ini kombinasi ini. Ya. Ini yang mempengaruhi nasib kita, katanya ya menurut numerologi ya. 36 kita lihat, 36 ini. Suka berinvestasi dan akan sukses. Oke, terus 17 ya tadi ya. 17 dan 98. 17 kembali. Memiliki karisma sebagai pemimpin tapi selalu tegang. Pas banget ya. 98. 98-nya apa dia? Siapa suka tegang, stres maksudnya Bu Ana. Dia akan menghasilkan tekanan yang sebenarnya tidak penting. Diulang. Tadi berarti kan itu nanti ada live chatnya ya. Yang di angka yang kuning itu kita akan ambil 3617 dengan 98 begitu ya? Ya, betul. Seperti itu ya? Ya, betul seperti itu. Jadi ada 3 chart yang akan nanti dilihat. Itu yang di piramida itu yang di tengah sebelum angka terakhir 361798. Ya, jadi ini 36 1798. Coba dilihat kombinasinya. Satu root numbernya, Biasanya orang yang root numbernya 1 tuh orangnya ini teguh pendirian dan prinsipnya kuat. Bisa juga dianalogikan keras kepala, Bu. Keras kepala. Ya, saya nggak enak ngomongin gitu. Ya. Ini terserah ya, jadi bisa dipercaya, bisa nggak, bisa jadi acuan ya untuk memperbaiki diri. Jadi banyak sih orang-orang yang membayar
bahkan sampai miliaran untuk mengubah root number-nya. Bukan mengubah root number, mengubah nasibnya. Jadi dengan ada terapinya. Itu lain lagi ya. Nah, kalau dalam tarot, ini agak panjang sih dikit. Oke, kita bahas dulu birth cards itu apa ya. Jadi sama dengan life path. Kalau di numerologi tadi ya, yang 8 tadi itu birth cards. Cuman ada 2 macam kalau dalam tarot. Ini merupakan takdir atau destiny. Jadi apa yang harus Anda lakukan dalam perjalanan hidup Anda. Dan tidak ada hubungannya dengan karakter ya. Kalau di numerologi masih ada hubungannya dengan karakter. Dan jadi dua-duanya ada, jadi karakter dan jalan hidup ada. Dihitung dengan menggunakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Anda. Sama dengan life path. Cuman tekniknya beda, tapi hasilnya sama ya. Menarik kan? Ya, itu ya. Di birth card. Kalau ini life challenges and solution. Kalau life challenge card itu tantangan dalam perjalanan hidup Anda. Jadi akan dilihat apa sih tantangannya di tarot. Dan dihitung menurut tanggal dan bulan lahir aja. Jadi tanggal tambah bulan kelahiran. Jadi kalau kalau birth card atau life number tadi di numerologi sama ya, tanggal lahir, bulan ditambah dengan tahun ya. Kalau life challenge tantangannya hanya dilihat tanggal dan bulan lahir. Nah, kalau solution card itu solusi dalam menghadapi tantangan yang tadi itu. Caranya bagaimana? Ya dihitung dari angka 9 dikurangi life challenge card ya. Oke, ini membingungkan, nanti kita praktek. Contohnya lagi ya, punyanya Pak Jokowi tadi. 21 Juni 1961 ya. Sama-sama yuk. Lembar baru. Tadi yang khusus numerologi, kalau ini yang tarot ya. Kalau birth card-nya sama ya, tapi ada 2 macam ya. Jadi yang pertama, nah ini caranya beda. 3, jadi 2 tambah 1 sama ya, 3 tambah 6, tambah 19, tambah 61. Jadi langsung ini, dihitung per ininya. Jadi hitungnya dari per tanggal. Misalnya kalau 3 itu berarti 03 ya. Kalau Dari, kosong- sorry, dari angka 21. Ya, kalau 21 ini kan tanggal lahirnya Pak Jokowi kan tanggal 21. Nah, kalau seandainya kita tanggal lahirnya bukan 2 angka, jadi langsung ya, Oh ya, Medan. langsung 3. Ya. Ya, kayak ini 06 ini langsung 6 ya. Ya. Kemudian di penggal ini 19 tetap 19, jadi nggak ditambahkan. Kalau yang tahun tetap ya 61. Nah, ini yang dilihat. Jadi 89. Ini agak perlu kalkulator kayaknya. Bentar, jadi kalau tahun lahir tetap 19 ya, tetap 19 ya. Ya, betul. Nanti kalau misalnya tahun lahirnya tahun 70 misalnya. Jadi ya angkanya jadi 7. Ya. Enggak ya, 70 tetap ya. Tetap 70. Oke. 7 dong, 7 ya. Itu 61 bukan jadi 7 kan? Tetap 61. Enggak, ya kalau tahun kalau 7 Iya, iya. 70 ya 70 tetap ya. Ya. Oke, silakan ambil kalkulator masing-masing. Kecuali ibu-ibu yang biasa belanja di pasar pasti tahu tanpa kalkulator. Ya, jadi kita akan melihat birth card yang pertama. Nanti habis itu kita lihat birth card yang kedua, ada 2. Ini saya mau bertanya nih. Seandainya hasilnya melebihi angka 100 bagaimana? Kalau angka 100 itu berarti ambil 2 angka depan ditambah yang belakang. Jadi misalnya 122. Berarti 12 ditambah 2. Ya, ada yang melebihi 100 betul. Saya 122. Berarti 12 ditambah 2. Sama dengan 14. Kalau yang misalnya 104. Berarti 10 tambah 4. 10 tambah 4 jadi 14. Ya. Oh gitu ya. Oke, sekarang kita lihat birth card yang kedua. Ada 2 loh. Nah, yang kedua adalah 1 ditambah 7 tadi itu. Sama dengan 8. Nah, ini sama dengan tadi, sama dengan yang numerologi. Nah, kalau di tarot, keduanya dipakai. 17 dipakai, sama 8-nya dipakai. Jadi ada 2 birth cards. Jadi ada 2. Ini, kemudian 1 tambah 7-nya. Ingat-ingat ya. Nah, kombinasinya sih memang ini 7
17 sama 8. Kalau misalnya 16 sama 7. Pokoknya kombinasinya adalah penjumlahan dari birth card yang pertama. Jadi 8 ini the strength, ini kartu birth card yang pertama, ya. 8, yang kedua ini ya. Kemudian 17 ini the star. Dua-duanya dipakai. Ya. Inilah orang yang kelahirannya ini. Angkanya 8. Jadi 8 sama 17 keduanya dipakai ya. Kalau numerologi cuma dilihat 8 aja. Ya, kalau beberapa tarot reader hanya menggunakan ini aja, jadi yang ini nggak dipakai. Kalau saya pakai keduanya. Ini saya mau tanya, kalau di berkat ini kan kalau seingat saya ya di part 1, Mayor Arkana itu kan jumlahnya tidak lebih dari 20 berapa itu ya. Nah, apakah ini di berkat bisa melebihi dari Mayor Arkana sendiri atau bagaimana? Enggak kok, nanti akan jatuhnya ke 9. Ini sama dengan numerologi kan, maksimal 9 nanti. Kalau misalnya 26 ya dijumlah lagi, kalau di atas 22 dijumlah lagi. Ini harus sama dengan yang di numerologi tadi ya. Kalau nggak sama berarti salah hitung. Ini harus persis sama dengan yang tadi sebelumnya di segitiga terbalik, yang Pitagoras itu. Ini kan Pak Jokowi kan tadi juga 8 kan? Ya. Nah, jadi harus sama. Jadi prinsipnya sama. Oke, sekarang kita ke life challenges. Apa tantangannya? Oke, jadi 1, 10 dan oh ya benar ya, 10 dan 1. Oke, life challenges cara ngitungnya ya ini tanggal lahir tambah bulan lahir gitu aja. Jadi 3 tambah 6 sama dengan 9. Kalau lebih dari 9 dibulatkan lagi. Solutionnya berarti life challenge ditambah solution harus 9. Tadi life challenge-nya 9, berarti tambah 0 ya. Supaya 9. Jadi 0-nya dipakai jadinya. The full. The full. Ya. Oke, saya lihat ke sini aja ya. Oke. Jadi birth card-nya ini 17 ya, the star. Yang kedua, the strength ya, 8. Life challenge number-nya 9, the hermit. Solusinya 0, the fool. Nah, ini harus diinterpretasikan ya. Jadi kalau Pak Jokowi ini the strength dan the strength dan the star. Nah, dalam perjalanan hidupnya memang musuh dia hanyalah sebenarnya dirinya sendiri kan. Harapan untuk mencapai tujuan sebenarnya yang bisa membantu dia untuk mencapai cita-citanya. Nah, karena diam-diam sebenarnya dia adalah orang yang sebenarnya sangat emosional. Jadi kalau dari ini. Nah, tantangannya adalah dia tidak bisa bekerja sendiri gitu loh. Tantangannya. Jadi the hermit ini adalah kartu solitude, kartu yang mengharuskan orang untuk sendiri. Jadi dilihat negatifnya. Jadi kalau kartunya bagus berarti dilihat negatifnya itu. Kalau solution itu challenge-nya. Jadi negatif dari kartu itu. Nah, solusinya adalah the fool, dia harus bukan menjadi the fool ya. Jadi ini solusinya. Jadi dia harus belajar untuk bodoh amat. Ya. Ya, the fool itu adalah kartu bodoh amat pokoknya aku jalan, aku melakukan apa yang aku inginkan ya. Nggak usah peduli pada orang lain. Ini the full. Solution kenapa 0 ya? Karena ini life challenge, solution itu adalah life challenge angka 9 ditambah solution sama dengan harusnya angka 9. Jadi 9 itu adalah kalau di tarot 9 itu adalah end of cycle. Jadi harus dipakai patokan angka 9 itu. End of cycle ya, 9 itu. Jadi dari mana tuh angka 9 itu solutionnya? Ini tadi 3 tambah 6. Ya, betul. Jadi terus solutionnya? Jadi kalau misalnya ya, tak kasih contoh lain. Ini kebetulan dia dapat 9 sih. Jadi bentar, aku kasih contoh lain. Jadi kalau misalnya tanggal lahirnya 3 tanggal 3 April ya. Jadi 3 tambah 4 ya. Berarti challenge-nya 7 ya. Ya benar ya, 7 ya. Ini adalah life challenge.
Ya. Solusinya Sini berarti dua tadi. ya solusinya 2 ya. Jadi 9 harus 9 patokannya dikurangi 7 Kurangin 7. sama dengan 2. Berarti itu solution. Oh, tadi nyebutinnya 1 dengan 10 ya. Nah, kalau The Magician, nah sebenarnya ini kombinasi yang sangat bagus ya. Kombinasi yang sangat bagus The Magician sama The Wheel of Fortune ini, karena The Magician sebenarnya Anda sudah punya semuanya dalam melakukan perjalanan ini. Cuman kadang-kadang ketika ada hal kita berada di bawah ya, karena namanya juga Wheel of Fortune ya. Karena kita misalnya lagi hari ini nggak dagangan saya lagi nggak laku, atau ada yang kok saya nggak dapat apa-apa hari ini ya, dan itu membuat down gitu. Ya, selalu berprinsip bahwa saya adalah the magician, I can do whatever I want gitu. Dan ini akan terjadi, Wheel of Fortune akan selalu ada dalam hidup manusia. Jadi cycle of life itu pasti terjadi pada siapapun ya. Ini bagus banget kombinasinya loh. Oke, 7 berarti the chariot ya. Nah, ini tantangannya ini. Nah, tantangannya berarti Anda terlalu memegang prinsip yang sangat kuat ya, jangan terlalu saklek dalam hidup ya. Ini tapi tidak sesaklek di Emperor ya, yang 4 itu ya. Cuman dia lebih ke ego ya, jadi mementingkan diri sendiri. Jadi ketika sebenarnya saya sebagai magician, saya sebenarnya bisa mengubah apapun, tapi saya bisa bekerja sama dengan siapapun, apapun yang saya lakukan dengan siapapun, tapi ketika egonya muncul, itu menghalangi jadinya. Jadi tantangan itu. Nah, solusinya adalah 2. Solusinya adalah 2 ya. Karena 7 ya, 9 dikurangi 7, 2. Jadi solusinya adalah ini. Gunakan, percayalah pada intuisi Anda gitu. Ketika saya harus bekerja sama, ya saya akan bekerja sama. Ketika saya harus menggunakan ego saya akan menggunakan ego saya. Tapi jangan selalu menggunakan egonya gitu. Ya. Gitu, oke. Ibu Dwi, life challenge-nya 2, solusinya 7. Oh, kebalik ya, life challenge-nya 2. Nah, kalau 2, kalau ini tadi dibilang pakai intuisi ya, kalau yang solusinya ya. Nah, kalau ini sebagai challenge artinya Anda terlalu sering mendengarkan pendapat orang lain ya. Jadi padahal intuisi saya mengatakan saya harus melakukan hal ini, tapi saya suka tanya-tanya ke orang lain. Itu tantangannya. Nah, solusinya belajarlah untuk ego. Jadi kebalikannya dengan ibu yang tadi. Belajar untuk ego ya, belajar untuk mendengarkan diri sendiri, belajar untuk mengabaikan orang lain. Ya, kadang menjadi ego juga penting. Challenge-nya itu 3, berarti the Empress. Wow. Nah, ini padahal ini kartu yang sangat bagus, tapi kalau ini menjadi challenge, artinya Anda tidak suka menggunakan kreativitas Anda ya. Jadi saya lebih suka mungkin lebih suka memakai ide orang lain atau membaca dari mana dan memakainya. Tapi padahal sebenarnya Anda punya kreativitas yang besar ya, tapi kok kayaknya lagi stuck gitu ya, jadi tidak ingin menggunakannya. Solusinya adalah 6. 6 itu adalah the lovers, artinya Ibu harus, kalau misalnya Ibu nggak suka berkreativitas, itu bukan bidang saya sebenarnya, mencetuskan ide baru. Nah, bekerja sama dengan orang lain dalam tim, solusinya adalah itu. Gimana Ya, tuh? berarti kalau 6 berarti challenge-nya 6 berarti ada masalah dengan relationship dengan orang lain. Jadi kalau saya bekerja dalam grup yang lebih besar, saya suka nggak bisa nggak bisa bekerja dengan baik gitu. Berarti model single fighter ya, saya rasa ya. Model single fighter. Solusinya kalau ingin seperti itu, Anda harus lebih kreatif dari orang lain. Jadi, karena kalau nggak mau bekerja sama dengan orang lain, harus membuat diri kita didengarkan atau dilihat. Jadi harus lebih kreatif, itu 3 ini. Begitu ya. Ya bagus sih kalau melihat challenge dan solutionnya. Jadi kalau 5 challenge-nya artinya Anda suka melanggar tradisi.
Suka apa? Bukan orang yang suka. Out the box Bu bahasanya, bukan melanggar tradisi ya. Out the box. Ya. Langsung aja ngomongin mulutnya nih. Ya, jadi maksudnya bukan orang yang suka dengan tradisi ya, jadi agak pemberontak ya. Kalau itu challenge ya. Karena ini ada kartu tradisi yang sangat kuat, jadi melihat kultur ya, budaya. Nah, kalau ini kebalikannya berarti kalau challenge ya. Oke, nah solusinya, solusinya emperor. Nah, apa positifnya dari emperor ini? Jadi berarti Anda harus punya fondasi yang kuat dong. Kalau tidak percaya sama budaya, apa fondasi hidup Anda? Ya kan? Ya itu, jadi harus punya. Kalau ditanya nggak tahu, berarti nggak jelas kan? Apa yang menjadi prinsip fondasi dalam hidup Anda selama ini? Kalau misalnya nggak suka dengan ikatan atau tradisi itu. Jadi misalnya saya nggak suka menikah dengan cara ini gitu. Terus apa dong? Apa yang dipakai? Fondasi yang mana ya? Kayak gitu. Ya. Nah, kalau yang tanggal lahirnya dengan bulannya dijumlahkan sama dengan 1, berarti solusinya pasti 8. Ya, ini yang lihat ini ya. Siapa yang tanggal lahir plus bulan lahirnya dijumlahkan, kemudian dikerucutkan lagi dan jumlahnya 1, berarti challenge-nya kesulitan memulai hal baru. Nah, solusinya adalah power in the strength ya. Anda harus percaya pada kekuatan diri Anda sendiri ya. Challenge-nya 2, jadi kayak misalnya kayak saya. 1 tambah 1 saya. Contohnya, kesulitan berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain ya, banyak benarnya sih kadang-kadang dalam hal tertentu. Nah, jadi solusinya adalah 7. Jadi coba untuk percaya sama orang lain ya. Atau jangan terlalu egois, bisa gitu juga. Jadi dari positifnya jangan terlalu egois. Coba percaya sama orang lain. Gitu. Challenge-nya 3 itu tanggal lahir dan bulannya dijumlahkan menjadi 3. Life challenge-nya tidak yakin bagaimana orang lain menyikapi kreativitas Anda. Jadi orang nggak yakin dengan kreativitas Anda. Nah, solusinya ya 6 berarti. Coba berbagi dan bekerja sama dengan sekelompok orang atau dengan grup yang lebih besar, tidak cuma berdua atau bertiga. Oke, ini sudah dilihat ya. Ada yang challenge-nya di sini, dilihat solusinya. Oke, kalau yang ini, yang challenge-nya 4, misalnya tanggal 2 Februari. Ya, ini challenge-nya 4. Tidak fleksibel atau terlalu kaku. Ya. Membangun maksudnya ini, kesulitan membangun stabilitas dalam hidup. Solusinya 5, harus lebih santai. Ya, relax ya. Kalau yang challenge-nya 5 kebalik ya, terlalu kaku atau terlalu santai. Jadi 5 itu bisa terlalu kaku atau terlalu santai. Ya, solusinya harus perlu fondasi yang kuat ya, struktur yang kuat seperti tadi itu ya, tadi yang challenge-nya 5. Oke, kalau yang challenge-nya 6, itu kesulitan bekerja sama dalam tim atau kelompok. Jadi kesulitan. Tapi solusinya ya perlu mengembangkan kreativitas. Kalau misalnya nggak bisa bekerja dalam tim, ya harus lebih kuat daripada yang lain dong, ya harus bisa terlihat gitu. Oke, kalau yang challenge-nya 7, mengalami masalah kepercayaan. Bisa juga mungkin terlalu egois, bisa ya. Solusinya 2, memiliki kepercayaan atau mempercaya orang lain memang ada risikonya ya. Setiap kehidupan memiliki hitam putih ya, jadi kuatkan intuisinya. Itu solusi nomor 2. Sorry, typo-nya banyak ya. Challenge 8, merasa lemah atau tidak memiliki kekuasaan. Ya. Itu kebalikannya dari power ya, powerless ya. Solusinya kok jadi 4 nih? Harusnya 2 ya? 1 ya? Sorry, harusnya 1. Sorry, saya tulis angka. Solusinya 1 ya, jadi mencoba hal baru dan berinovasi. Ya, 1 kan the magician, jadi harus mencoba hal baru. Challenge 9 ya, kesulitan untuk menahan emosi atau tidak bisa mengatasi rasa sepi atau nggak suka bekerja. Atau ya itu,
bekerja sendiri nggak bisa ya. Solusinya 0, di belajar untuk lebih bodoh amat. Menerima segala rasa dengan sukacita. Ya. Bapak Himawan, kelahirannya 2 September 1964. Berarti ini life challenge-nya 2 tambah 9 ya? 11 berarti 2 ya? Betul begitu ya? Kok pas banget ya? Pas banget nih, ini ada di sini nih. Kalau 11 biarin aja. Oh, oke. Karena 11 itu angka master ya. Kalau dalam numerologi itu angka master, angka powerful ya. Oh, gitu Ya, ya? orang yang punya angka 11 di dalam kelahirannya itu punya spiritualitas yang tinggi harusnya ya. Ya Pak Oh, Himawan. jadi orang yang punya angka 11 itu punya spiritual yang tinggi gitu ya? Ya, seharusnya ya orang-orang istimewa. Challenge-nya ini mengalami masalah, menerima apa yang terjadi di dunia sekitar kita karena nggak tahu harus bagaimana. Jadi sebenarnya jiwanya untuk menolong itu tinggi gitu. Solusinya itu 7, entah kenapa 7 ya. Karena 11 tambah 7, 18. Jadi 1 tambah 8, 9. Ya, itu jawabannya ya. Jadi mencoba untuk mempercayai apa yang terjadi memang harus terjadi. Gitu. Faith Kalau ya. di atas 11 berarti dibulatkan lagi ya. Jadi 12 berarti 3. Kalau 11 biarkan. Hanya khusus angka 11 ya? Iya, karena dia master number. Ya. Jadi itu kalau di challenge card itu paling tinggi kah? Iya, itu paling tinggi ya. Jadi ingat ya teman-teman, bagi yang 11 ini case khusus, kasus istimewa. Ya, istimewa betul. Jadi kalau kita hitung angka kita dengan angka pasangan kita bisa lihat unsurnya. Mungkin berbeda dengan di Chinese culture ya. Ya. Jadi kalau root numbernya 1 dan 6 berarti unsurnya logam. 1 itu logam kecil, 6 itu logam besar gitu. Kalau root numbernya 2 dan 7, 2 itu air kecil, 7 itu air besar. Kalau root numbernya 3 itu api kecil, 8 itu api besar. Kalau root numbernya 4 dan 9, 4 itu kayu kecil, 9 kayu besar. Dan 5 tanah, ini nggak ada bandingannya, nggak ada temannya. Jadi karena dia di tengah-tengah, 5 itu makanya dibilang nggak stabil unsur tanah. Ini menarik ya teman-teman. Sebab ternyata angka itu bisa bercerita banyak sama kita. Oh iya banget ya, dan kita bisa ngelihat dari pasangan kita, cocok nggak sih ya. Takutnya ya kalau saya kasih sekarang pada nggak siap, aduh ternyata aku nggak cocok sama pasanganku. Ya udah terima aja lah, udah terlanjur. Oke, ini saya guess. Sudahlah guys. Gitu. Terima aja lah guys, kan gitu. Jadi kan ini 8 tadi, berarti Pak Jokowi itu api besar. Nah sekarang sport cycle itu misalnya ya, kita unsurnya logam. Kita misalnya root numbernya 1. Kalau menikah dengan orang unsur air itu bagus support. Ya, jadi misalnya root number 1 menikah dengan root number 2 bagus. Kalau unsur air menikah dengan unsur kayu juga bagus. Support namanya ya, support cycle. Kayu dengan api juga bagus, ya support. Kayu kan membuat api jadi semakin membara, ya. Api dengan tanah bagus. Nah, kalau control cycle itu sebaliknya ya, bukan nggak bagus tapi mengontrol, jadi kelihatan. Jadi ini arah jarum jam ya teman-teman. Arah jarum jam. Tapi urutannya harus seperti ini ya. Oke. Nah ini, kalau orang api menikah dengan orang logam, berarti api ini mengontrol logam. Kalau misalnya Bapak Ibu logam, jangan cari yang api anak buahnya, nanti dikontrol sama dia, diatur sama dia. Carilah yang support. Jadi kalau misalnya Anda api, cari yang orang kayu, gitu. Nah kalau logam itu mengontrol kayu. Dan kalau kayu mengontrol tanah, kalau tanah mengontrol air, air mengontrol api. Jadi saya dengan anak saya api dan air, jadi dia yang mengontrol saya, benar itu.
Lagi di Karena sebelah. bukan siram-siraman itu. Ya, saya api, dia air. Jadi dia yang sering dingin-dinginin saya. Saya yang membara-membara. Kalau dia terlalu cool kita bikin hot, udah mirip termos. Ya, kalau api ya pasangannya ya eh, kayu, karena dia disupport ya. Cari yang unsur kayu, yang live root number-nya 4 atau 9 gitu. Kayu. Saya sering dekat sama orang yang unsurnya 9 memang, karena dia kayu ya. Oh, kayu. Numbernya Berarti 9. baiknya sama yang air ini ya. Api juga kayu dengan api. Jadi Oh, kayu jadi di antaranya ya. Jadi di tengah-tengah dua-duanya saling mendukung ya. ya. Kalau orang yang tahu numerologi, kemudian saya punya bos yang unsurnya tanah karena saya api ya. Jadi seneng. Jadi karena disupport ya. Teman-teman jangan terlalu takut begitu lihat ini bertentangan langsung otaknya mikir salah dia apa, cocoknya nggak di mana, udah mulai nih main nih otak kita. Tunggu dulu karena tidak semuanya itu fatal ya, tidak semuanya fatal gitu. Malah seperti yang tadi dibantu dijelaskan, dilihat dari sisi yang lain dari Pak Ce itu ternyata ada sedikit berbeda ya. Jadi nggak usah takut duluan gitu. Lanjut, Madam. Begitu lihat nggak pada stres. Oh ya, gitu. Ya. Betul. Jadi kalau bisa cari pekerjaan yang sesuai dengan unsur-unsurnya. Jadi unsur pendukungnya. Jadi kalau unsur kayu ya cari bidang furniture atau pustakawan ya yang bekerja dengan buku-buku gitu. Itu. Ya, ini ada di chat ini. Oh, ciri unsur kayu. Ciri-cirinya itu sebenarnya dilihat aja dari tanggal lahirnya dulu, gampang. Jadi dari tanggal lahirnya sih lebih pas ya. Jadi kalau ciri-cirinya bisa dibungkus sih dengan yang lain. Kalau di tarot lebih kuat lagi karena dia bisa membungkusnya dengan birth card 1 dan 2 yang berbeda. Iya. Kalau ini kan 8 gitu ya. Ya. Jadi kayak gini. Ada pertanyaan lagi? Jadi jangan khawatir kalau misalnya ternyata suami saya pengontrol saya, ini gimana? Pantesan saya kok nggak pernah bisa argumen sama dia, selalu kalah ya. Mungkin ada yang baru pacaran, mungkin mau dicek. Silakan dicek ini unsurnya. Tapi jangan khawatir ya. Kalau pacaran dicek terus kalau nggak cocok ganti gitu ya. Dibahas. Kamu nanti jangan ya. Ketika kita tahu mengenai ini, apa sih gunanya untuk kita? Gunanya banyak sekali. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang selalu berulang dan itu hal yang tidak baik. Misalnya, kok saya sering sekali berbenturan dengan orang lain kayak gitu dan itu berulang-ulang ya. Mungkin ada hubungannya dengan kelahirannya gitu. Nah, mungkin ada juga dari kombinasi ini tadi. Ya, kalau kita lihat di sini bisa dilihat tadi di angka yang saya kirim tadi ya, di listnya itu. Nah, kalau kita sudah lihat itu kita pakai acuan untuk memperbaiki gitu. Ya. Berarti ketika kita mengetahui lebih banyak tentang diri kita, harusnya kita mendapat informasi yang lebih lengkap tentang diri kita. Bisa jadi satu acuan untuk kita bisa memperbaiki diri kita ke depannya bisa lebih baik. Jika kita mengetahui sesuatu itu bukan berarti the end of everything, sebetulnya justru itu the beginning. Jadi kita lebih ngerti, lebih tahu bahwa ada rambu-rambunya sehingga kita tidak salah melangkah di sana. Ya, seperti itu. Nanti kalau apabila teman-teman ada yang ingin bertanya lebih lanjut, konsultasi lebih lanjut, boleh silakan langsung chat ke Madam Ana. Nanti saya akan berikan nomornya apabila diperlukan. Terima kasih banyak. Selamat tahun baru ya. Sukses.